Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi khususan ila man darasa fi hadzal majlis ar-rahah al-mubarak wa ila man hadara fi hadhihi al-halaqah syarifah wa ala kulli man yastafid min al-bath al-mubashir wa ila musannif hadzal kitab Syekh Qasim Al-Ghazi sahib al-kitab Fathul Qarib wa sahib al-Hashiyah al-Bayjuri sama sahib al-matan Imam Abi Syuja' ghayat wa taqrib syai'u lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa al-Fatihata khususan bi kulli niyatin salihah li sahibi hadzal bait Bapak Heris wa ahlihi khususan li najatil imtihan li bintiha Resti Salsabila fil madrasatil aliyah hatta tuqbala fil jami'ah. Summa al-Fatihata khususan ila ruhil marhum Tando bin Namin, summa ila ruhil marhumah Ibu Zalni bintu Fulan, summa ila ruhil marhum Herianto bin Tandu, summa ila ruhil marhum Heri Darmawan bin Tando, summa ila ruhil marhum Sudarto bin Marto Pawiro, summa ila ruhil marhumah Riyam bintu Fulana, summa ila ruhil marhumah Tarti bintu Fulan, summa ila ruhil marhum Mardi bin Fulan, summa ila ruh almarhum Karyawito bin Fulan, summa ila ruh almarhumah Darwanti bintu Fulan, walikulli niyatin salihah walikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Majelis Rohah, nama majelis ini namanya Majelis Rohah. Barangkali yang buat baru bergabung pada malam yang berbahagia ini sekaligus tawakufan menghadiri barokahnya insya Allah. Jadi dinamakan Rohah itu bahasa Arab artinya nyantai, Pak. Majelis Rohah artinya majelis nyantai. Karena apa? Kalau ngaji terlalu serius bapak-bapak pasti mental. Nggak masuk. Itu dari awal kaidahnya udah begitu, makanya nggak pas. Jadi di majelis ini bisa ngopi, di majelis ini bisa nyantai, di majelis ini bisa mundur, dan kita tahunan saling gotong royong selama kurang lebih 3 bulan pertama diselenggarakan di kediaman Al-Fakir pribadi. Meskipun hanya gubuk kecil seluas ini, tapi alhamdulillah istiqomah dari 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai kemudian banyak satu persatu ikut. Dan kemudian setelah itu, ini review ya Pak ya, saya lupa juga tanggal mula pertamanya, kurang lebih kita udah 38 kali pertemuan dari pertama sejak 2 bulan saya tinggal di Villa Mutiara Bogor ini. Dan setelah itu ada usulan dari beberapa jamaah, gimana kalau kita keliling dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan ini majelis juga supaya pada ngaji juga yang lainnya yang gak ikut ngaji selama ini. Alhamdulillah dari mulai satu rumah ke rumah yang lainnya, dan sampai sekarang kita ikhtitam sementara, tawakuf atau penutupan sementara di kediaman Bapak Zul Haris. Dan di sini bukan majelis zikir seperti majelis-majelis lainnya. Saya pertegas, bukan berarti anti dengan majelis zikir, enggak. Justru itu penting zikir itu. Dan ngaji kitab ini pun ini adalah bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya sudah berkali-kali bercerita tentang kisah Imam Syafi'i. Bagi beliau, ngaji ilmu itu jauh lebih baik daripada sholat sunnah, bahkan zikir berkali-kali. Sunnah puluhan rakaat dibanding dengan kita ngaji ilmu agama di dalam kitab-kitab, utamanya ngaji kitab fikih, itu jauh lebih baik. Itu yang memutuskan kita mengaji majelis rohah ini dengan dasar kitab Fathul Qarib, ya. Kitab
yang menjadi rujukan dasar ilmu fikih. Santri-santri di pesantren itu sudah pada jamak masyhur dan maklum mempelajari kitab Fathul Qorib tersebut. Pada malam yang berbahagia ini juga saya ngajak sepupu saya ikut ke sini, namanya Ustadz Bagas, pernah mondok di pesantren Sukabumi juga. Orang tua beliau baru wafat 40 hari yang lalu, om saya sendiri. Ya, mudah-mudahan tadi baru 40 hari. Ya, mudah-mudahan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab ini kenapa penting untuk dipelajari? Karena ini yang ngatur tata cara ibadah kita. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, itu ada 5 hukum, Pak. Bapak bangun tidur nih, terus tidur lagi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, pasti Bapak takluk atau terkena dengan 5 hukum. Hukum yang pertama, haram. Pasti ada perbuatan haram yang kita lakukan. Kalau ada, mudah-mudahan sih jangan. Berarti artinya apa? Haram dikerjakan, Anda mendapat dosa, ditinggalkan Anda mendapat pahala. Itu haram. Apapun itu. Yang kedua, wajib. Banyak tuh yang wajib-wajibnya. Di antaranya sholat 5 waktu. Ketika Anda kerjakan, Anda mendapat pahala. Anda tinggalkan, Anda mendapat dosa. Itu wajib. Yang ketiga, sunnah. Dikerjakan mendapat pahala, nggak dikerjakan nggak ada dosanya. Yang ketiga, makruh. Apa arti makruh? Dikerjakan nggak mendapatkan dosa, ditinggalkan justru dapat pahala. Itu makruh. Ya, banyak contoh makruh. Yang kelima, mubah. Dikerjakan nggak dikerjakan nggak dapat pahala juga nggak dapat dosa. Nah, itu mubah. Arti mubah boleh. Contohnya apa? Memindahkan kursi dari tempat A ke tempat B, itu mubah. Segala hukum-hukum yang tidak ada larangannya dan perintahnya di dalam agama itu jatuhnya mubah, artinya boleh. Mau dikerjakan sok, maka nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Ditinggalkan pun nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi diatur semuanya di dalam fikih. Detik ini yang Bapak lakukan lagi apapun ini ada hukumnya. Ada yang di sini hadir cuma karena nggak enak doang Nah, ya udah berarti dia nggak mendapatkan pahala. Tapi kalau dia niat datang ke sini karena menuntut ilmu untuk memenuhi kewajibannya menuntut ilmu, maka dia mendapatkan pahala. Pertanyaannya, menuntut ilmu itu wajib apa sunnah, Pak? Wajib. Jelas, thalabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim dan muslimah. Salat kita, wudhu kita, puasa kita, kalau nggak dipelajari dan dibarengi dengan ilmunya, bisa jadi tidak sah. Itu saya kasih tahu. Resiko terburuknya itu. Makanya penting yang ngaji fikih itu seperti itu. Saya nggak membuka ini majelis zikir seperti maulid, manakib dan lain sebagainya, seperti mana majelis-majelis lain itu sudah banyak guru-guru kita. Tapi saya ingin mengambil satu porsi bagian yang kosong. Kalau suatu saat kita sudah punya bangunan sendiri, majelis sendiri, insya Allah sebulan sekali kita bisa buka majelis zikirnya bareng-bareng, Pak, insya Allah. Penting gak sih majelis zikir kayak gitu? Penting, kata siapa enggak juga. Buat ngelembutin hati, Pak. Selama sebulan sekali minimal kita zikiran itu penting. Karena apa? Hati manusia itu keras. Pasti ada fase di mana dia lembek, di mana dia keras. Nah, ketika keras itulah harus di-touch, disentuh oleh zikir. Orang kalau udah dibawa zikir, Pak, atau dibawa ke sesuatu yang benar, minimal malu ketika melakukan keburukan. Dan orang ketika diselimuti dengan kejelekan, minimal untuk datang keburukan malu kepada diri orang tersebut. Orang yang udah baik malu untuk berbuat jelek. Ada perempuan misalnya, nggak pakai jilbab, pakaiannya ketat, lekak-lekuk tubuhnya nampak. Dia lewat ke depan orang-orang yang lagi pada nongkrong di posko, ada bapak-bapak lagi pada ngopi, lewat cewek yang ketat. Kira-kira apa reaksi bapak-bapaknya? Pahala. Nah, ada ketahuan. Kebiasaan. Ledekannya juga udah gak ada yang bener itu. Nah, itu. Neng. Nah, udah dah. Berikutnya bla 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 bla. Tapi ketika yang lewat adalah seorang muslimah yang memakai pakaian yang tidak terbuka auratnya, tidak menampakkan lekak-lekuk tubuhnya, tidak nampak tembus pandang warna kulitnya, tidak mentereng, tidak syurah, tidak menyerupai lawan jenis, tuh 5 kriteria. Lewat di depan bapak-bapak, kira-kira enak gak ngeledekin tuh perempuan? Pasti ledekannya juga lain. Mau kemana Bu Ustazah? Padahal dia bukan Ustazah. Nah, ada doa di situ. Itu adalah simbol kebaikan. Ketika disiar kepada kebaikan, ditimpalnya atau feedbacknya juga pasti kebaikan.
Maka itu pentingnya kita majelis zikir. Begitu kita nggak tahu Pak, di luar ini yang kita dapatkan kebaikan atau keburukan. Di touch sama zikir, di touch sama majelis, itu buat ngelenturin hati. Harapannya ketika kita pulang dan keluar dari majelis, insya Allah hidup kita jadi bener lagi. Minimal ada waktu dimana sebulan sekali kita nangis. Orang yang nggak pernah nangis, apalagi di sholat malam, itu pasti keras hatinya. Makanya disunahkan bahkan ketika kita baca Quran nangis. Cuma kagak paham Pak Ustadz. Nggak apa-apa nangis juga. Nangis be udah. Itu kita kaji kemarin malam di rumah siapa ya kemarin malam? Paus. Disunahkan ketika kita membaca Al-Quran nangis. Tapi kalau jadi imam sholat jangan. Bahkan jangan panjang-panjang kalau sholat jamaah mah. Ada. Ini bab ini bukan ketawa wae di sini. Emang nggak boleh panjang-panjang. Emang iya, nggak boleh panjang-panjang. Kecuali jamaah maksurah. Jamaah maksurah kayak di pesantren. Santri udah diajarin, tong, anak-anakku, anak-anak, nanti setiap malam Jumat kita rutin baca surat Al-Waqiah, imam sholatnya, nggak masalah. Atau kalau di masa udah disepakatin misalnya yang dekat di kita, bahwa setiap malam Jumat kita baca surat Al-Kahf. Ya udah, konsekuensi semua yang hadir, baik dia sakit atau nggak sakit, orang tua dia harus siap. Kalau nggak siap, cari masjid yang lain, gitu aja. Nah, itu mahsurah namanya. Sudah diumumkan. Yang salah diumumkan nggak ada, ditarik surat Al-Baqarah. Wah, ini yang bisa jadi dosa. Itu nggak boleh. Ya. Siapa yang ngajar kayak gitu? Bukan saya, Nabi. Ketika kita sholat jamaah di jamaah yang tidak mahsurah, jamaah yang umum, maka disunahkan untuk takhfif, diringankan, bukan dipendekin, diringankan. Tapi ketika kita sholat sendiri, sok sakahayangna, dek kumaha, mangga. Mau 2 jam sholat, nggak apa-apa. Nah itu ajarannya. Nah itulah yang kenapa kemudian saya ingin memperkenalkan itu di majelis fikih. Dan kita sudah selesai membahas masalah bab toharoh dari awal. Kita sudah buka bab di toharoh tentang dari mulai pertama. Kita sudah mengenal tentang jenis-jenis air yang bisa dipakai untuk berwudu. Ada air yang tidak dipakai untuk bisa dipakai dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ada air mustakmal. Air mustakmal itu air yang udah pernah kepake. Ya. Air bekas, ada air suci tapi nggak bisa mensucikan, kayak air kopi, air susu, itu suci tapi nggak bisa dipakai untuk mensucikan tubuh kita yang najis atau yang tidak suci. Terus ada apa lagi? Bab tayamum udah selesai, tentang masalah darah nifas, darah istihadah, darah haid, darah hamil, bagaimana mengetahui hamil, bagaimana mengetahui ciri-cirinya, waktunya berapa lama, bagaimana mengetahui suci, apa yang diharamkan buat orang yang berhadas kecil, apa yang diharamkan berhadas besar, apa yang diharamkan untuk orang yang haid, itu udah dibahas semuanya. 8, 5, 3. Ya. Kemudian junub, berhadas besar tuh, apa yang nggak boleh buat dia lakukan. Kemudian kita kemarin sudah membahas tentang masalah tayamum, tentang masalah benda-benda najis, bagaimana cara membersihkan. Apa itu najis? Najis itu ada 3, najis berat, najis ringan, najis sedang, najis ringan. Ya. Kemudian kita udah membahas ciri-cirinya najis berat, ciri-cirinya najis sedang, najis ringan. Kemudian bagaimana kotoran, sampai ngebahas masalah kopi luwak. Itu kan kopinya dari kotoran Pak tuh. Nah itu gimana tuh, boleh nggak? Kan tai mah haram. Nah, tai mana bukan haram, tai mah najis. Masa kita makan tai? Nah bagaimana tuh masalah itu? Itu udah kita bedah selama kurang lebih 30 pertemuan. Istiqomah alhamdulillah setiap minggu. Mudah-mudahan jadi pahala buat kita semuanya Pak. Amin. Dan malam minggu yang lalu kita sudah masuk masalah bab sholat. Ya, ini bab sholat. Dan ini kita tawakuf di bab sholat. Nanti insya Allah kita akan lanjut kembali ba'da Idul Fitri insya Allah. Ya. Dan kita udah masuk kemarin tentang masalah sholat. Saya review sedikit. Sholat itu adalah segala aktivitas, gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu sholat. Kenapa sih dinamakan takbiratul ihram? Takbir, Allahu Akbar. Ihram, takbir, ihram arti ihram apa? Yang mengharamkan. Kenapa dinamakan takbir yang mengharamkan? Karena segala perbuatan-perbuatan yang tadinya boleh, ketika kita sudah masuk di dalam sholat, itu udah jadi haram hukumnya. Kecuali rukun dan syarat sunnah-sunnahnya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ngopi misalnya. Ngopi haram apa halal? Haram apa mubah? Ngopi, minum kopi boleh apa haram hukumnya? Boleh. Tapi ketika kita sudah takbiratul ihram, maka ngopinya hukumnya menjadi haram. Ketika dilakukan batal sholat plus dosa. Nah itu.
Dinamakan takbir yang mengharamkan. Nah, kemarin kita udah membahas tentang waktu sholat. Dan kita sudah bahas waktu sholat yang pertama adalah sholat zuhur. Sholat zuhur itu dimulai ketika matahari berada di posisi yang paling tinggi di atas dan udah melenceng atau istiwa atau tergelincir sedikit ke arah barat, itu udah masuk waktu zuhur. Ya, itu start waktu zuhur. Karena apa penting mengetahui waktu sholat? Karena ini syarat sah sholat. Nggak sah seseorang sholat kalau belum masuk waktunya. Yang saya maksud sholat 5 waktu ya. Nggak boleh sholat zuhur jam 10. Nggak ada kaedahnya. Kenapa? Belum masuk waktunya. Kalau nggak dikasih tahu waktunya, seseorang boleh sholat apa aja, kapan saja. Dan ini diharamkan dalam agama. Nah, kita udah bahas tentang masalah sholat zuhur. Dan sholat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi, itu sholat apa? Zuhur. Kita udah bahas kemarin. Lah bukan subuh, Ustaz? Bukan. Kenapa bukan subuh? Karena ketika peristiwa Isra dan Mi'raj sudah selesai, Nabi waktu itu belum tahu gimana cara sholat subuhnya. Jadi belum ada sholat subuh pada waktu itu. Barulah kemudian malaikat Jibril datang ngajarin Nabi sholat. Dan disitulah Nabi juga mengajarkan sholat kepada para sahabat. Itulah sholat zuhur. Arti zuhur muncul nampak terang. Ya, nampak terang zuhur. Zohir sama zuhur, zohir. Jadi sholat zuhur itu dilakukan ketika terang, ketika nampak, ketika jelas. Nah, sekarang kita akan masuk waktu asar pada malam yang berbahagia ini. Gak apa-apa kita lanjut sedikit Pak ya, untuk tabarrukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya saya baca tunggal nih untuk malam yang berbahagia ini nih ya. Biasanya ada yang nemenin baca, Ustaz Oden, Ustaz Paus. Mana beliau? Ada? Ada Ustaz Oden. Ustaz Saiful. Ada. Ngopi. Pak Erlan, baca di sini nggak apa-apa, cuma bacanya gundul ya di sini kitabnya. Ya. Masih ada Pak Oden nggak? Guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kemarin masalah waktu zuhur. Udah selesai. Wal asru. Qauluhu wal asru. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asru ay salatuha wa summiyat bidzalika li mu'asaratiha waqtal ghurubi wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala zillil mithli. Dan yang kedua itu ada sholat asar dari 5 sholat yang sudah dijelaskan. Ai sholatuha artinya sholatnya asar. Wa summiyat bidzalika dinamakan dengan nama asar. Kenapa sih dinamakan asar? Li mu'asaratiha waqtal ghurubi. Karena melekatnya waktu tersebut dengan terbenam matahari. Jadi asar itu artinya nempel, melekat. Kenapa dinamakan melekat? Karena waktu itu nanti nempel dengan waktu terbenam matahari. Disitulah dinamakan dengan waktu asar. Kapan dimulai waktu asar? Wa awwalu waqtiha. Dan waktu asar itu ditentukan oleh az-ziyadatu ala zillil mithli. Ketika bayang-bayang sesuatu menyamai sesuatu tersebut. Nah, jadi yang menentukan waktu sholat itu bukan jam Pak. Nggak ada di fikih jam. Jam bisa diotak-atik, bisa dimajuin, bisa dimundurin. Enak banget kalau pakai jam. Buka puasa cepetin, biar tuh 5 menit. Sahur telatin aja udah. Nggak begitu. Yang menjadi patokan asyams, matahari. Yang menjadi patokan adalah matahari. Dimulainya waktu zuhur dari matahari tergelincir ketika berada di posisi tertinggi. Saya nggak sebut di atas kepala Pak, karena sekarang mencari titik kulminasi di wilayah wid kita yang jauh dari ekuator atau khatul istiwa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya katulistiwa, itu susah di Jawa. Bapak kalau mau ke Pontianak dulu, salah satunya di situ, atau ke Palu. Sumatera juga ada. Sumatera juga ada yang terkena garis ekuator. Ya, Lukuk Sikaping. Nah, tapi sekarang saya pernah ke Pontianak masalahnya, ceramah di sono. Dan salah satu lokasinya dekat sama Tugu Katulistiwa. Tapi menurut riset yang sekarang ternyata titik kulminasi yang tanpa bayangan ketika matahari di atas itu nggak tepat di atas titik itu, udah bergeser beberapa puluh meter ke rumah warga. Bapak bisa cari itu di internet ya. Menurut kajian yang terkini. Cuma saya nggak ngerti. Cuma saya pernah belajar ilmu falak di kampus. Karena itu pelajaran juga falak untuk menentukan awal, bulan, dan lain sebagainya. Nah, itu bukan dijadikan patokan matahari
di atas kepala dan hilang bentuk bayangan. Enggak. Bahasanya adalah ketika matahari berada di posisi yang paling tinggi. Udah tergelincir sedikit ke arah barat, baru di situ udah masuk waktu zuhur. Sampai kapan waktu zuhur? Sampai masuk waktu asar. Udah intinya itu. Nah, pertanyaannya, sampai kapan dimulai waktu sholat asar? Ketika bayang-bayang sesuatu itu sama. Misalnya kita tancapkan di atas tanah tongkat, panjang tongkat ini 1 meter. Ketika kita mendapati bayangan sorot matahari, bayangan tongkat ini sama 1 meter dengan tinggi tongkat, itu start waktu sholat asar. Sekaligus tanda habis waktu zuhur. Ya. Itu dimulai waktunya. Nah, kemudian walil asri khamsatu awqatin. Salat asar itu punya 5 waktu. Nah, jadi Pak, dari sekarang asar jam 3 lewat 15 apa 14, Pak? 15, nah, kurang lebih 3.15. Sampai dengan maghrib jam 6 lewat 10 apa 12? 9. Berapa? 9. 9. Saya terakhir lihat 10, berarti udah turun 9. Kurang lebih segitulah. Tanya aja apa, Pak? Nah, ya. Jam 6 lewat 9. Dari mulai 3.15 sampai 6.9 itu dibagi 5 waktu, Pak. Berapa jam tuh? 4, 3 jam, 3 jam lebih lah. Itu terdiri dari 5 waktu. Jadi sholat asar juga punya 5 waktu. Kemarin udah dibahas. Bagaimana pembagian 5 waktu dalam sholat asar? Ahaduha waktul fadilah. Waktu yang pertama adalah waktu yang paling diutamakan untuk sholat asar. Waktu pertama adalah waktu yang paling diutamakan. Ini waktu fadilah. Banyak deres-deresnya tuh pahala tuh, Pak. Kapan waktu fadilah ini? Wa huwa fi'luha awwalal waqti. Ya, ini ketika dikerjakan di awal waktu. Ini hanya didapatkan ketika kita sholat bener-bener ketemu dengan takbiratul imam yang pertama, takbiratul ihram imam yang pertama. Ketika sudah diiqamah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita baru datang ke masjid, nggak usah sholat sunnah lagi. Kalau kita lagi wudhu, pakai basuh yang wajib-wajib aja. Yang sunnah-sunnahnya nggak usah. Biar apa, takbiratul ihram kita dapat sama takbiratul ihramnya imam. Yang paling utama tuh di situ paling gede, Pak. Ya, itu nggak usah nggak disunahkan lagi sholat sunnah kalau kita datang telat. Kalau mau sholat sunnah di rumah nggak masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, bagi yang rumahnya dekat sama masjid, nggak apa-apa sholat sunnah dulu sambil wudhu di rumah, sambil sholat sunnah. Datang ke masjid udah tinggal kita sholat sunnah tahiyatul masjid kalau masih ada waktu. Kalau nggak udah langsung sholat zuhur atau sholat asar atau sholat wajib. Nah, semua waktu sholat yang paling utama itu ketika waktu ketemu dengan imam yang pertama kali itu takbiratul ihram, itu waktu fadilahnya lebih besar. Ibarat kata pemberangkatan, itu pemberangkatan paling pertama di gerbong pertama atau di seat VIP. Ya, bukan bagian paling belakang. Nanti ada waktu paling terakhir, nempel di roda itu, Mas. Kemudian wasani yang kedua, waktul ikhtiyari, waktu untuk memilih. Wa asyara lahu biqaulihi, kata pengarang kitab Fathul Qarib, dan pengarang kitab ini memberikan isyarat tentang waktu ikhtiar biqaulihi dengan perkataannya beliau, wa akhiruhu, dan akhir waktunya asar fil ikhtiyari pada ikhtiar ila zillil mislaini, sampai kepada zillil mislaini, jadilah 2 bayangan yang serupa. Berarti di situ juga di start, Pak. Zillil mislaini ayyan tahi ila waqti zillil mislaini wa ghairi zillil istiwa in kana indahu zillun fayastamirru waqtal ikhtiyari ila dzalika wa in dakhala ma'a waqtil fadilah. Jadi ternyata waktu yang kedua, waktu ikhtiar ini lebih luas daripada waktu fadilah, Pak. Ketika seseorang waktu fadilah itu masuk waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu dari mulai pertama kali masuk waktu asar itu juga dianggap waktu ikhtiar. Jadi ada 2 waktu yang bersamaan nih, Pak nih. Waktu fadilah itu masanya singkat, katakan cuma 10 menit pertama doang dia udah habis. Tapi yang kedua waktu ikhtiar ini mulai dari waktu asar sampai hampir habis. Jadi waktunya lebih luas. Fadilah lebih singkat. Nah, rata-rata kita milihnya di waktu ikhtiar nih. Ya, rata-rata sholat kita waktu ikhtiar, kecuali yang jamaah di masjid. Jadi kalau kata waktu fadilah itu dari jam 3.15 sampai jam 3.25 katakan, atau ya 3.25, maka waktu fadilah dimulai dari jam 3.15 sampai sekitar jam 5-an. Waktunya lebih luas. Ya.
Itu yang kedua, waktu ikhtiar. Pahalanya dapat, tapi nggak sehebat kursi VVIP tadi. Kita udah di kursi ekonomi, tapi masih ada makan dan masih ada TV-nya. Kalau kata pesawat mah, masih bisa nonton TV. Nah, itu yang kedua. Wasalisu waktul jawaz. Yang ketiga namanya waktu jawaz. Arti jawaz itu boleh. Apa maksud boleh? Wa asyara lahu biqaulihi. Kata-kata boleh ini dikasih kode oleh musannif dengan isyarahnya beliau. Wa fil jawazi ila ghurubis syamsi. Waktu jawaz ini adalah waktu yang akhirnya fil jawazi ilal ghurubis syamsi, dari mulai waktu jawaz sampai dengan waktu terbenam matahari. Nah, artinya apa? Jawaz ini sudah dianggap waktu aibikarohatin, waktu yang makruh. Ya. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak lama berselang langsung azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya waktu jawaz, boleh. Nggak dosa, tapi udah makruh Pak. Waktu mepet-mepet kayak gitu Pak sholat. Ya. Masih cukup waktunya, tapi udah mepet banget. Ya. Warabi'u waktu jawazin bila karohatin. Yang keempat ini waktu jawaz tapi nggak pakai makruh. Kalau tadi pakai makruh itu sekitar jam setengah. Kalau asar berarti jam setengah 6-an. Setengah 6 itu udah mulai makruh tuh, setengah 6 lewat terutama. Tapi yang keempat ini ada waktu boleh tapi nggak makruh. Yaitu udah dari jam 4, jam setengah 4, jam 5 itu masih waktu boleh. Tapi nggak seabdol waktu yang pertama. Ya. Dan yang kelima adalah wal khamisu waktu tahrim. Ini adalah waktu yang diharamkan. Maksud waktu diharamkan, haram untuk menunda sholat kalau udah masuk waktu ini. Kenapa? Kalau sholatnya ditunda, habis waktunya. Itu. Bahkan kadang-kadang luas. Allahu Akbar, kita udah takbiratul ihram. Azan. Langsung azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah bagaimana itu Pak? Lanjut sholatnya tetap, tapi dosa. Kita udah dapat dosanya. Dosanya bukan dosa meninggalkan sholat, dosa mengakhirkan sholat namanya. Nah itu. Ta'khiruha ila ayyabqa minal waqti ma la yasauha. Ini menunda sholat sampai dengan waktu yang tidak lagi mencukupi kita untuk menunaikan ibadah sholat tersebut. Itu. Udah baru takbiratul ihram langsung masuk waktu maghrib. Ini udah nggak boleh. Tetap dia kenapa? Kemarin ada pertanyaan di Ustadz, itu kenapa dinamakan waktu haram? Maksudnya apakah kita haram melaksanakan pada waktu tersebut? Bukan haram melaksanakannya, justru haram ketika kita menunda-nunda sholat pada waktu yang sudah mepet tersebut. Ya, itu. Saya biasa buka sesi pertanyaan. Biasanya kalau nggak Pak Jenal di sini, ada Pak Jenal kan? Ada pertanyaan sampai sini? Pak Jenal. Ada 2 Pak Jenal di sini ya. Pak Jainul. Pak Jainul nomor 1. Ada Jainal Abidin, LP4 sama RT 1, mantan RT semua itu dua-duanya. Masyaallah. Ada yang satu lagi Bang Jainul. Lah, lanjut. Ada lagi yang mau bertanya sampai di sini? Nggak apa-apa. Ada yang bertanya? Boleh. Ya, Pak. Ya. Langsung aja Pak di sini. Terima kasih, Enggak, terima kasih, di sini interaktif aja kita. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, baiklah Pak. Jadi gini, saya kalau di kantor rapat-rapat, kalau udah mendekati jam 3, saya selesaikan cukup, jangan lebih-lebih gitu, biar bisa asal bareng. Kebetulan ya saya niat saya ya supaya dari awal itu kan pahalanya banyak. Iya. Tapi disangkan sama anak buah saya, Pak, kita sholat itu kan lillahi ta'ala. Jadi janganlah mikir-mikir pahala, kita ikhlas, itu kewajiban kita. Iya kan? Jadi artinya kalau tahapan kita udah bukan anak TK, kalau anak TK mau sholat dikasih permen dulu. Kalau ini, tapi kalau ini kan artinya dia nggak mau kalau rapat itu bisa cepet-cepetin untuk selesai, ngejar waktu asar. Nah, kira-kira bagaimana kita harus kasih tanggapan ke anggota kita? Karena selalu saya kalau menjelang jam 12 kurang rapat saya stop. Terus jam 3 ya maksimal jam 3 lah terus saya stop. Oke. Ya gimana Pak? Jawaban dari saya,
kalau kita orang yang punya power di satu perusahaan, atau kita pemimpin perusahaan tersebut, atau kita yang mimpin rapat tersebut, kita punya power, maka gunakan power tersebut untuk memberikan edukasi kepada jamaah, kepada karyawan kita, kepada bapak-bapak, untuk lebih memaksimalkan rapat kita, agar rapat kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah baiknya kita tunda terlebih dahulu, kita sholat dan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah lancarkan bisnis kita sehingga bisnis kita menjadi laku dan berkembang. Nah, kalau kita punya power. Tapi kalau kita nggak punya power, ya udah kita ikuti keputusan bersama. Yang penting jangan sampai menunda-nunda ketika sudah bisa masuk waktu sholat. Kalau bisa segera dipercepat. Kalau kita punya power, kalau nggak ikutin. Kenapa? Karena pekerja juga wajib. Itu mencari nafkah hukumnya wajib bagi laki-laki terutama nih. Jadi kalau ini juga menjadi dalil kalau kita lagi di perjalanan dan kita berada di kondisi yang tidak memungkinkan untuk ngejar sholat, nggak apa-apa, lanjutin aja dulu perjalanannya. Nanti ketika kita masuk ke rest area atau ke tempat istirahat, di situ masuk. Meskipun resikonya ya kita nggak dapat gerbong pertama, nggak dapat seat VVIP. Nah, tinggal itu Pak bicaranya akhlak dan motivasinya aja. Masalah pahala tetap beda. Tapi berbedanya juga tergantung hati. Ini kita kembali ke bab istiqomah, Hanafi ya. Kita kembali ke bab istiqomah. Orang yang istiqomah di dalam satu perbuatan. Seseorang yang istiqomah melakukan satu kebaikan. Ketika dia tidak melakukan kebaikan karena ada halangan atau uzur, maka dia tetap akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Ada dalilnya? Ada. Hadisnya sahih. Ada di kitab Riyadhus Shalihin juga yang kita baca juga bareng-bareng. Pada suatu saat Nabi ketika sedang peperangan, ikut satu perang dan lewat satu lembah. Nabi melintas di suatu lembah. Kemudian Rasulullah SAW bilang ke para sahabat, wahai para sahabatku, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang tidak ikut berperang. Mereka ada di kota Madinah, tapi mereka tetap mendapatkan pahala perang seperti kalian berjihad pada hari ini. Kenapa kata Nabi? Habasahumul udhru. Mereka tertahan oleh uzur, sakit. Jadi bapak-bapak yang rajin jamaah, yang rajin ngaji, ketika suatu saat sakit atau di luar, dia tetap dapat pahala jamaahnya. Dalam konteks Pak Hanafi misalnya, saya tuh selalu mendawamkan sholat di awal waktu. Saya selalu terbiasa sholat di awal waktu. Tapi yang jadi masalah, saya nggak bisa hari ini. Kita juga tetap dapat pahala di awal waktunya. Tapi Allah yang ngatur itu mah. Nah, itu buah daripada istiqomah. Itu. Menyambung nih Pak Ustaz. Ada yang sholatnya di akhir. Ini rombongan kereta. Jadi angker. Anak kereta. Kadang ini sudah diprediksi nih Pak Ustaz. Pulang nih kan, pulang kantor nih. Jam 5, wah berarti nyampe di Cilebut masih kebahagiaan ini kan ini ya maghrib. Iya. Maghrib. Nah, nggak tahu kadang ternyata ada ditahan tak kereta ada ini. Iya, apalagi masuk Manggarai itu ya. Iya, akhir-akhirnya udah dapatnya udah di ujung tuh kan. Nah, terus pernah juga suatu hari tadi tuh pas giliran ini udah mau masuk Isya nih. Pas rakaat terakhir adzan Pak. Rakaat terakhir tapi ada Isya. Nah, itu seperti apa? Ya, gimana sih? Isya rakaat terakhir. Isya sholat. Bukan sholat nih maghrib nih. Oh, maghrib. Sholat maghrib. Pas kita masuk ke rakaat terakhir, masuk waktu Isya. Masuk waktu Isya. Gitu kan. Yang pertama untuk konteks kereta api, ya. Ini buat para angker atau bapak-bapak yang setiap pagi ke Cilebut, Jakarta, bolak-balik PP. Kalau pergi nggak ada masalah saya rasa ya. Bentar, mau kopi yang mana? Masalah di gerbong pink. Ini kayaknya kita pending dulu 1 menit boleh? Ya. Boleh. Kita persiapkan makanan. Ya. Kopi main kan? Yang mau ngopi, mangga Pak, ngopi dulu Pak. Nah, bentar mau kopi yang mana? Baru dibikinin Tan. Enggak, saya teh manis aja. Oh, teh manis. Nah, nggak boleh kopi. Dah. Kopi dulu silakan. Para jamaah yang nonton di sini. Nah, ini banyak nih, masya Allah. Ya. Kopinya. Terima kasih, kita ngopi dulu sebentar. 1 menit kita pending. Bisa ambil berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Wah, break dulu. Iya gula. Ya, dia bikin teh manis. Ini kopi bayar. Wih, panjang amat. Ayo, siap. Gas, minum makan Ya, pakai gelas gede aja Pak. Ya. Boleh. Kopi lagi lah. Yang lebih masuk tuh begini. Santai, duduk. Apa ya? Yang ngantuk ya. Boleh sih. Masih pakai gula ngopi. Dikit aja. Hidup sudah pahit, harus kita kasih gula biar manis. Kalau kita mau manis dulu. Belum kena kopi gayo. Gayo. Rumah lagi baru ada. Di rumah kemarin Walid bawa. Kopi yang enak kita mani Pak De. Ya. Tergantung selera. Bentar ya, jemaah. Apalagi americano. Sendok bos. Oke, alhamdulillah sambil saya lanjut ya. Nggak apa-apa, dilanjut aja terus Pak. Ya. Untuk masalah anak kereta, kalau untuk kasus kereta api sekarang Pak, untuk menunda-nunda sholat kayaknya udah nggak ada alasan deh Pak. Berarti ya. Kenapa? Karena setiap 5 menit itu lewat satu stasiun, dan setiap stasiun saya yakin pasti ada musholahnya. Ya kan? Ya. Kenapa saya jawab begitu? Karena saya juga rail fans. Saya pecinta kereta Pak. Dan saya udah jelajahin semua kereta. Kecuali kalau kasusnya kita naik kereta api jarak jauh. Allah barik fiik. Oh. Kecuali kalau kita naik kereta api jarak jauh, apalagi kereta apinya. Gak apa-apa, udah gini aja ntar ya. Apalagi kereta api jarak jauh. Kalau kereta api jarak jauh boleh jadi di situ ada rukhsah untuk jamaah atau takhir, jamak takdim atau jamak takhir. Itu bisa seperti itu. Nah, untuk angker, kalau memang bisa sebelum naik kereta sholat, mendingan sholat dulu. Resikonya telat sampai rumah, udah gitu aja. Daripada kita resikonya nggak masuk surga sama sekali, Pak, mendingan kita telat sampai rumah. Ya kalau emang nggak sanggup ya jangan kerja di Jakarta, cari kerjaan yang dekat. Bahkan kerja dekat itu lebih baik. Di antara tanda-tanda orang bahagia, ciri-cirinya adalah mendapatkan pekerjaan di tempat yang dekat dengan dia tinggal, Pak. Ya. Itu loh. Itu ada kata para ulama, di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang adalah tempat kerjanya dekat sama tempat tinggalnya. Ada. Karena kalau kerjaannya jauh, pasti banyak mudorotnya. Itu yang kerja di rumah mulu tak. Ah, itu terutama. Saya nggak mengatakan, mohon maaf, tidak bermaksud menyinggung bapak-bapak, Pak Ustadz, saya kan orang pelayaran. Saya sekali berangkat 6 bulan sekali, misal. Saya nggak menyinggung. Memang ada. Kalau kita kuat iman, kuat hati, kuat batin, sok lanjut. Tapi tetap berbeda Pak, buah manisnya dengan kita bisa bertatap muka dengan anak dan keluarga setiap hari. Betul nggak Pak? Nah, Iya. Yang saya bisa nganam. lebih baik kita kerja di tempat yang dekat tapi gaji gede daripada kerja di tempat yang jauh daripada gajinya kecil. Nah iya, siapa yang pengen tuh? Betul. Perbandingan. Lebih baik infak 1 juta ikhlas. Iya. Daripada 1000 nggak ikhlas. Itu. Ya. Kalau bisa cari yang dekat, cari yang dekat. Karena apa? Di situ kan kita bisa manfaatkan juga untuk mendidik anak, mencium kepala anak, sholat jamaah bareng anak, dan lain sebagainya. Sodako sama istri banyak lah. Nah, takutnya pulang bininya udah nambah lagi 2, itu lebih bahaya lagi, ya. Nah, iya itu. Pak,
Itu jauh, Itu untuk masalah anak kereta ya Pak ya. Kalau misalnya kita bisa istirahat, berhenti di salah satu stasiun, mulai naik dari Juanda misalnya atau dari Sudirman, belum transitnya lagi di Manggarai, turun lagi, naik lagi, eskalator lagi, perebutan lagi. Nah itu kan kasus-kasus yang terjadi beberapa bulan terakhir ini kan. Apalagi Doni paling tahu dah tuh, wartawan. Nah itu kita punya pilihan. Kalau emang nggak sempat di Manggarai ribet, ya udah istirahat ya di Cawang ke Kalibata ke Tanjung Barat ke UI UP. Mau saya absen satu-satu stasiunnya, saya juga hafal. Itu. Nah, kemudian yang kedua tentang masalah kalau sholat, Pak Ali, pas lagi rakaat terakhir ajan, sholat maghrib. Maghrib itu kan waktu sholat yang paling pendek maghrib ya, paling luas isya kan. Kemudian zuhur. Pas rakaat ketiga, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru azan, enak, kita masih aman. Tapi yang jadi masalah pas sudah masuk rakaat ketiga, pas sudah tahiyat pertama, Allahu Akbar, kita berdiri langsung aja, insya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana tuh sholat? Lanjutkan. Jangankan di rakaat terakhir Pak, Bapak ketemu takbiratul ihram aja, Allahu Akbar, belum sempat baca iftitah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lanjutkan. Cuma begini siasatnya. Kalau kita sholat masih, bahasa enaknya gini aja deh, ada sisa waktu 5 menit lagi. Ada sisa waktu 5 menit lagi untuk sholat. Kalau bisa sholatnya dipercepat pada saat itu. Usahakan ketika salam terakhir jangan sampai masuk waktu sholat yang lainnya, itu lebih baik. Tapi itu belum dosa. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur loss lepas waktu sholat, itu panjangin nggak masalah lagi Pak. Yang penting kalau bisa sampai ketemu sholat berikutnya di awal waktu lagi. Ya, tapi dosa tetap, karena melambatkan waktu. Kenapa? Masalah sholat ini kan paling berat ya Pak ya dalam agama Islam kan. Ini kita belum bicara qadha sholat Pak. Bab yang paling malas bapak-bapak dengerin, saya yakin qadha sholat. Kenapa? Pak Ustadz, saya baru taubat 6 hari yang lalu Pak Ustadz. Ninggalin sholat saya dari umur 25 tahun sampai sekarang kagak pernah sholat lagi. Masalahnya wajib dikodok kan Pak, itu semua sholat yang Bapak tinggalin. Percuma kita tawaf Ka'bah, nangis depan Ka'bah, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Sholat masih banyak yang belum dibayar. Bayar dulu sholatnya. Kalau bapak-bapak punya waktu kosong, itu bukan kata saya Pak. Imam 4 madhab ini sepakat wajib kodok masalahnya. Imam Hanafi sepakat, Imam Hambali, Imam Syafi'i, kita nih mayoritas. Ya, Imam Maliki sepakat bahwa sholat yang pernah ditinggalkan secara sengaja itu wajib untuk diqadha. Kecuali yang pingsan atau gila bertahun-tahun, itu nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin ada pingsan bertahun-tahun. Koma iya. Kalau koma nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau pingsannya timbang sehari doang, kalau bisa diqadha. Tapi dia nggak dosa, intinya itu. Nah, kita yang punya utang sholat Pak, kalau bisa dicicil dari sekarang. Sebelum kapan sampai selesai semua sholatnya. Atau Pak Ustadz udah kebanyakan banget, ya udah. Setiap sholat sholat lagi. Yang pertama sholat adaan, yang kedua sholat qadhaan. Sekarang sholat isya nih. Usolli fardhal isya'i 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Diri lagi. Sholat 4 rakaat lagi. Nggak usah sholat sunnah. Nggak apa-apa. Sunnah hukumnya sunnah. Wajib. Masa kita dahuluin yang sunnah, kita tinggalkan yang wajib? Kecuali sholat taraweh. Kalau sholat taraweh bisa barangkali, karena waktunya nggak selalu. Dan kan kita bisa setelah taraweh nanti sholat qadha lagi. Kita sholat isya yang kedua. Usolli fardhal isya'i 4 rakaatin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Udah sholat isya yang kapan tahu, udah tuh kita bayar qadhaan terus sampai kita mati Pak, kalau kita punya utang banyak. Ya. Kalau misalnya Bapak punya waktu kosong, bahkan kalau di dalam kitab fikih lebih sadis lagi Pak. Kalau kita punya waktu kosong dan kita punya banyak sholat dan kita bisa untuk sholat, tapi kita malah milih untuk main catur misalnya, atau kita milih malah main santai, atau memilih perbuatan yang maksiat, itu dosa, dianggap dosa meninggalkan sholat. Jadi saking beratnya sholat tuh di situ, makanya fikih ngatur seperti itu gitu. Nah, jadi kalau kita punya sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan, dari kita balik, kalau bisa dibayar sholatnya dari sekarang. Ya.
Ini gara-gara ngaji sama Ustadz Fikri gue jadi banyak beban ini. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak, mendingan saya kasih tahu sekarang daripada nanti yang ngasih tahu malaikat Pak dikubur, gimana coba? Pak Ustadz, kalau misalnya ada yang udah pengen qadha sholat Pak Ustadz, tapi dia udah keburu mati, nggak apa-apa. Yang Allah lihat itu prosesnya. Seenggaknya Allah tahu bahwa Anda tuh lagi berusaha untuk memperbaiki diri, tapi nyawa keburu habis umurnya. Ya udah, itu masih lebih baik Pak daripada nggak ada, udah nggak mau sholat, nggak mau mengqadha sholat. Kalau masalah wajib sholat sih udah sepakat, semuanya udah pada tahu. Yang jadi masalah ini mengqadhanya ini nih, yang malas. Ya. Itu agak berat sih Pak bagian sholat. Tapi ya inilah enaknya kita ngaji, jadi kita tahu hukum kayak gini. Tinggal pelan-pelan. Pak Ustadz, itu kalau apakah harus tiap sholat? Enggak. Nih, habis pulang ngaji nih. Dari ini kan sekarang lagi ngaji nih. Ntar pulang ke rumah, anak udah pada tidur, istri udah pada tidur. Daripada kita pengen HP, pengen ibadah. Sholat Pak. Sholat asarnya di situ, sholat maghribnya di situ, nggak apa-apa sholat. Kalau bisa mulai dari subuh dulu, 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri lagi sholat dulu. Ini taman mini. Sholatnya di pos. Sholat di pos. Pos dah. Mana udah? Iya, nggak apa-apa Pak. Itu emang udah kewajibannya seperti itu. Yang saya sampaikan sekarang, karena ini kalau ceramah saya Pak, nyampein materi ini, itu biasanya saya udah nggak dipanggil lagi Pak. Makanya saya menghindari materi ini Pak. Kecuali kalau jamaahnya udah tetap kayak gini, saya berani. Kayaknya begitu. Mana gue tinggal di sini gitu. Kayaknya begitu Tat. Iya emang begitu. Ini gara-gara Ustadz Fikri ini jamaah jadi pada takut ngaji semuanya. Besok pasti gak dipanggil lagi tuh sama majelis. Karena udah tahu ya Tat. Karena udah tahu hukumnya. Tapi masih mending dikasih tahu Pak. Jangan sampai di keranda nanti kita teriak. Kan ada hadis Nabi, saya udah sampein kemarin. Ada hadis Nabi SAW. Ketika orang yang soleh dan orang yang tidak soleh mati, itu beda statusnya. Kalau orang yang tidak soleh, ketika dibawa keranda, itu mayat sebenarnya ngomong Pak, cuma gak kedengeran sama kita. Apa kata tuh mayat yang tidak soleh, yang fasik ya? Wailakum, waihakum, aina tadhabun. Woi, lu mau pada bawa gua kemana woi? Woi, dia takut. Woi, lu mau bawa gua kemana? Udah stop, nggak usah. Kapan? Dia udah takut, azab kubur udah di depan mata. Dari belum dikubur aja dia udah kelihatan tuh azab. Ngeri kan? Tapi beda sama orang-orang soleh. Qaddimuni ya Allah, buruan ya Allah. Buruan, hei kalian buruan antarin aku buruan ke kubur. Kenapa? Nggak sabar udah ngeliat kubur tuh indah banget di depan mata. Udah kerilai semua amal-amal solehnya, rajin ngajinya, nggak pernah bikin ulah sama tetangga, selalu berbagi baik hati dengan tetangga, menebar senyum kemana-mana. Ketika ada yang utang nggak pernah diutangin, tapi nggak pernah dikasih utang tapi dikasih langsung. Daripada gua ngutang gua rugi 2 kali, balik kagak, iya. Betul? Betul, banyak utang atau nggak banyak yang utangin nih? Ya kan? Ada. Coba yang banyak utang. Itu. Qaddimuni buruan. Kuburin aku. Kuburkan aku buruan. Tuh. Mayat orang-orang yang soleh. Cuma Nabi bilang, kalian gak ngedenger. Andai suaranya dibuka oleh Allah ke telinga kalian, sungguh kalian akan lebih pasti mendengarkan suaranya mayat lebih daripada geleganya suara kilat petir yang ada di langit. Itu baru di atas keranda Pak. Kenapa saya bilang keranda? Belum dikubur. Dikubur nasibnya juga beda lagi. Pas udah dikubur, orang-orang yang fasik, orang-orang yang pendosa, ketika mereka hidup di dunia, dia itu akan minta ke Allah, ya Allah kiamatnya tunda dulu deh ya Allah. Kenapa? Nggak kuat sama azab neraka. Azab kuburnya aja udah berat, apalagi azab neraka. Jadi mau nggak mau terpaksa dia lebih menikmati azab kubur daripada azab neraka. Tapi orang-orang soleh justru minta sama Allah, ya Allah buruan apa kiamat ya Allah. Kenapa? Nggak sabar merasakan indahnya surga. Puguh di kubur aja udah nikmat. Makanya ada istilah nikmat kubur kan, dan azab kubur. Saya nggak bicara perdebatan antara azab bagi yang percaya dan tidak. Saya ahli sunnah wal jamaah termasuk yang meyakini bahwa azab kubur itu adalah ada, dan nikmat kubur juga ada. Dan itu banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang itu. Ketika orang-orang soleh merasakan nikmatnya indah kubur, itu semua dirilai Pak amal-amal baiknya, dan dia pengen buru-buru merasakan surga. Cuma masalahnya nggak bisa kalau belum hari
kiamat. Makanya minta dulu sama Allah, ya Allah kiamat buruin apa ya Allah. Nah itu maksud saya. Kenapa saya sampaikan ini supaya nanti nggak nyesel ketika kita sudah mati, ya kan? Nah ini bulan Ramadan Pak, ini bulan Ramadan mumpung nih, ini bisa kita manfaatkan buat memperbanyak qodok sholat, memperbanyak baca Quran. Nah itu maksudnya. Insya Allah. Jadi insya Allah dah. Kalau semuanya kita sepakat, saya yakin Masjid Masa nggak bakal kosong taraweh. Amin. Karena apa? Kita banyak kemajuan di sini dalam sholat taraweh. Amin. Pasti kan? Minggu terakhir kemajuan. Gak usah minggu. Di sini kemajuan taraweh berapa hari yang mulai di hari keberapa? Hari ke-7. Hari ke-7 udah kelihatan ya. Malam pertama full sampai atas mungkin dibuka untuk yang perempuan, laki-laki udah nggak muat melebihi lubera sholat Jumat misalnya. Tapi udah di hari yang ke-7 ya udah kemajuan lah di situ terlihat. Itu. Iya, kadang-kadang kan 8 rakaat udah setengah bubar, ya kan? 11 rakaat setengah lagi bubar. Pasti udah itu jamaahnya sampai malam 10 terakhir dia lagi Pak. Biasanya gitu. Ya. Nah, begitu kurang lebih. Kita lanjut masuk waktu asar. Waktu yang kelima itu adalah waktu asar, yang kelima itu adalah waktu tahrim, nggak boleh lagi untuk ditunda-tunda. Sampai kapan habis waktu asar? Sampai masuk waktu maghrib. Nah, pertanyaannya, kapan start waktu maghrib? Wal maghribu, kita masuk, insya Allah kita sampai jam 9:30 ya. Biasanya sampai jam 9:30 Pak. Cuma saya percepat sekarang karena ini edisi spesial. Spesial harus banyak makannya. Ya, kalau orang yang siap mati besok kayak gitu. Ya dia udah siap ya Allah. Udah siap. Ya Allah, amalnya udah cukup, makanya udah jamin. Udah lebih tak? Oh lebih ya. Lebih. Nah, kalau bisa ditransfer itu. Wal maghribu yang berikutnya adalah sholat maghrib. Ay sholatuha artinya sholatnya maghrib. Nah, nama waktunya maghrib artinya sholat pada waktu maghrib. Wasumiyat bidzalika dinamakan dengan waktu maghrib li fi'liha waqtal ghurub. Arti maghrib itu bahasa Arab artinya waktu terbenam. Sholat maghrib, sholat waktu terbenam. Apa yang terbenam? Matahari. Syams. Dinamakan demikian karena sholat tersebut dilakukan ketika matahari sudah sempurna terbenamnya. Harus sempurna terbenamnya Pak ya. Lingkar cincin matahari ketika Bapak berdiri di ufuk, ketika Bapak berdiri di daerah yang tinggi dan melihat ke ufuk, pastikan di titik ufuk matahari terbenam total. Ya. Itu udah masuk waktu maghrib. Jadi kalau misalnya masih belum full terbenam, itu masih ada waktu asar. Itu waktu tahrim tuh. Masuknya waktu tahrim. Ya. Dalam sholat juga begitu Pak, harus dipastikan sempurna. Cuma sekarang kan kita nggak mungkin masa setiap sholat 5 waktu kita harus naik ke genteng untuk melihat waktu. Dibantu dengan namanya jam. Jam itu alat bantu, bukan alat penentu. Penentunya tetap pakai matahari. Nah, cuma karena teknologi memudahkan, lah disitulah enaknya kita ibadah. Wa waktuha wahidun. Waktu maghrib itu cuma satu. Kapan? Wa huwa ghurubus syamsi. Waktunya itu dari mulai tenggelamnya matahari. Ai bi jami'i qarasiha. Dengan semua lingkarannya matahari. Wala yadurru baqa'u syu'a'i ba'dahu, dan tidak masalah meskipun ada cahaya yang muncul setelah terbenam. Matahari udah terbenam, tapi di atas masih ada cahaya-cahaya. Itu cahaya-cahaya itu nggak ditinjau, nggak dilihat. Yang dilihat adalah posisi mataharinya. Terbenam masuk waktu maghrib. Nggak apa-apa kalaupun masih ada lembayung senja atau mega ya, awan mega. Itu masih lembayung. Kalau lembayung kuning, kalau mega merah ya. Ya, makanya kalau mega sudah nanti, nah di sini kita bahas nanti masalah mega. Merah PDI. Ya, merah. Tetap aja bisa baik, tapi iya juga ya. Baru nggak saya. Nah. Wa bi miqdari ma yu'adzanu syakhsu, nih kadarnya nih ukuran maghrib, bi miqdari ma yu'adzanu syakhsu. Ukurannya kira-kira setelah ada muazzin mengumandangkan sholat, mengumandangkan azan, wa yatawaddau aw yatayammamu, dan orang-orang pada wudu atau orang-orang udah pada tayamum, wa yasturul aurata, menutup aurat, wa yuqimu sholat, dan mendirikan sholat. Itu waktunya. Wa yusolli khamsa raka'atin. Setelah itu dia sholat 5 waktu. Jadi kadarnya sholat bukan 5 waktu, 5 rakaat. Nih ukuran waktu maghrib memang nggak ada jamnya. Di dalam kitab fikih zaman dulu dikasih kodenya begini, ya kira-kira
ada orang ajan, habis ajan, terus ada orang lagi wudhu atau lagi tayamum, habis tayamum dia pakai kainnya, pakai bajunya, pakai mukenanya, habis itu dia sholat sebanyak 5 rakaat. Nah disitulah habis waktu maghrib. Nah itu waktu maghrib yang kita sekarang itu segitu Pak, makanya waktunya paling pendek dia. Nah, wa qauluhu bi miqdari ilah, cuma keterangan ini di sebagian teks kitab ini nggak dibahas. Di sebagian teks kitab nggak dibahas. Dan menurut Imam Nawawi, dan ini yang ditarjih oleh Imam Nawawi, yang tadi di atas itu adalah pendapat qaul qadim. Sekarang kita masuk ke qaul jadid. Qaul jadid sekarang yang dipegang adalah qaul qadimnya Imam Syafi'i. Wa rajjahu Nawawi inna waqtaha yamtaddu ila maghibi syafaqil ahmari. Dan menurut Imam Nawawi, waktu sholat maghrib itu habisnya adalah ketika sudah hilang awan mega merah yang ada di langit. Mega merah yang ada di langit hilang, lembayung senja apalagi udah duluan hilang, tinggal mega merah habis. Disitulah masuk waktu isya. Habis waktu maghrib. Nah yang terakhir adalah bukan yang terakhir, dua yang sebelum terakhir. Nah, sampai sini dulu saya pengen titik ya Pak ya. Kita nanti lanjut insya Allah di bulan Ramadan berikutnya, di bulan Ramadan pada Idul Fitri berikutnya wal isya, sampai waktu isya. Ya, ini nggak mungkin saya geber Pak, karena saya pengalaman kalau digeber semuanya bapak-bapak masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Udah kental. Nggak ada yang masuk. Udah pengalaman Pak. Udah 30 pertemuan lebih ya. Tadinya mau kita geber, tapi usul Ustaz kita baca dikit-dikit tapi kita kupas mendalam. Karena ini 3 kitab yang kita baca sekaligus. Ya, itu yang di pojok suka taman mini. Nah, nah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya. Saya masih buka kesempatan kalau ada yang pengen bertanya atau curhat atau apapun terkait masalah hukum fikih. Nah, nggak apa-apa langsung aja. Karena gini, kalau biar yang lain dengar. Baik, terima kasih. Jadi pengalaman saya antara dataran rendah dan dataran tinggi itu kadang penglihatan untuk melihat matahari terbenam itu beda. Ya. Jadi waktu pengalaman saya waktu di Aceh, kalau di Los Mawe itu jam 7, tapi waktu saya di Jagung Jeget itu kan tinggi dulu. Jam 7 masih terang banget Pak. Yeah. Jadi mendekati setengah 8 itu baru betul tenggelam sempurna. Dan orang-orang di sana juga azan maghribnya juga finish setengah 8. Berarti kan sudah mendekati Banda Aceh ke sana lagi, mungkin udah ke sana ya, ke Sabang lah. Iya. Dari mulai PD artinya, sana. artinya yang kita pakai yang mana nih? Apakah Bilfi? Jadi kita lihat dengan pemandangan kita, dengan kondisi di sana bagaimana tenggelamnya. Kalau di gunung tinggi itu otomatis karena dia lebih tinggi kan otomatis jangkauannya lebih luas dan lebih. Waktu ya baik. Waktu sholat, waktu matahari mana yang kita pakai? Jawabannya adalah di mana kita berada pada saat itu. Nah, kalau kita berada di Madura wib Pak. Tapi perbedaan waktu. Ada yang bapak-bapak Madura bede. Orang Madura bede. Ada orang Madura di sini? Nah, saya pernah ke Sumeneb, ceramah juga di Sumeneb. Perbedaan waktu Madura dengan di sini itu hampir mendekati setengah jam. Sementara perbedaan waktu dari sini ke Aceh, wilayah Indonesia yang paling barat, karena saya juga pernah juga balik ke sana, itu hampir 1 jam untuk wilayah Los Mawe, Aceh Timur dan Aceh Utara. Tapi kalau udah ketemu ke Banda Aceh dan Sabang itu bisa 1 jam. Berarti WIB itu bisa ada yang perbedaan waktu 1,5 jam itu. Di Madura jam 7, di Aceh jam 7. Tapi di Madura udah Isya, di sini Isya 15 menit lagi, di Aceh baru beres azan maghrib. Nah, masalahnya yang dipakai yang mana? Di mana kita berada pada saat itu. Berarti kalau kita lagi ada di Madura, ya kita pakai waktu Madura. Kalau kita ada di Villa Mutiara, pakai waktu Villa Mutiara. Kalau kita ada di Aceh, ya kita pakai waktu Aceh. Dan sekarang sekali lagi, ini hanya kaidah yang saya ajarkan, kaidah. Kalau kita berada di hutan dan tersesat, nggak punya waktu atau jam, maka yang bisa kita jadikan patokan atau rujukan adalah matahari. Kalau nggak bisa, kita ijtihad atau kita yang kira-kira, ini mah kira-kira matahari udah nggak ada, udah Bismillah, sholat sah. Tapi ternyata mataharinya masih
kelihatan Nongol lagi. bukan nongol lagi, mungkin nongol lagi lah kiamat tuh. Mataharinya ternyata belum sempurna terbenam, kita udah seburu sholat maghrib, ya udah kita sholat maghrib lagi. Yang tadi sholatnya dianggap nggak sah tapi dapat pahalanya insya Allah. Gitu Pak Hanafi kurang lebih. Ya. Oke, Yang lain bagaimana Bapak? Yang tanya. Nggak Ada apa-apa. yang mau nanya? Pak Haryanto? Nggak ada. Pak Mulyanto? Oh Mulyadi ya namanya. Mulyono. Pak Deku? Bang Erlan, Pak Erlano? Ini semua di sini masalahnya. Wah, Erlando. Iya. Landu. Nggak ada. Kalau nggak ada saya yang nanya Pak Ustadz. Ya. Tadi yang kodok nih Pak Ustadz. Nah. Wah. Waduh, bahaya. Masih penasaran Nggak apa-apa, nih. nggak apa-apa. Yang kodo. Tapi bukan kodonya ini bahasanya udah Heritul Haris. Ya. Ala namu indah basbo juga di kandang kodo. Bukan ya. Nah tadi kan kodo itu ternyata boleh bukan di waktunya ya Tan. Ya. Dalam artian kita kan kodo buat zuhur, tapi pas waktunya kan di waktu isya gitu ya. Boleh. Jadi boleh kapan aja, pokoknya saya kodok nih pas dari jam 10 malam tuh sampai mungkin sampai jam 12 itu kodok mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu Dalam satu waktu ya? Dalam satu waktu itu Oke, boleh. boleh. Oke. Itu aja sih, Tan. Ya. Ya. Konfirmasi, Tan. Ya, jadi boleh Pak, intinya kapanpun. Kalau di dalam kitab, kalau di dalam kitab itu lebih saklek lagi Pak Hari. Seluruh waktu kosong yang kita miliki itu semestinya kita gunakan untuk mengqadha. Kriteria waktu kosong adalah waktu yang tidak boleh tidak untuk ditinggalkan baru dianggap tidak kosong. Contohnya apa? Anak nangis, pengen minta digendong sama kita, gendong dulu, nggak apa-apa, nggak qadha. Contoh lagi apa? Ada tamu, wajib tamu dijamu sebisa kita, jamu tamu dulu, ajak ngobrol dulu. Contoh lagi apa? Misalnya kerja aja dulu. Ketika sampai di rumah tidur jam 3 kosong waktu, nah di situ dosa mulai ditagih lagi. Kayak debt collector gimana sih? Debt collector kalau nemuin kita ada waktu kosong di rumah, digedor pintu. Waduh, botol aja nggak laku nih. Nah itu. Jangan sampai debt collectornya malaikat maksudnya. Nanti di akhirat seperti itu. Mulai waktu kodonya dari Sekarang. Enggak, dari awal balik berarti ya. Misalkan baliknya umur 13 Ya tahun betul. sampai 40 tahun misalkan dia usianya baru tobat berarti dari umur 13 sampai 40 tahun itu. Iya, misalnya dia balik umurnya katakan 15 tahun, ya kan? Balik itu kan tandanya kan kalau udah mimpi basah atau kalau belum mimpi basah sampai dia ulang tahun di umur yang ke-15 tahunnya, di situ dimulai itu. Dari umur 15 tahun sampai dengan umur 30 tahun dia nggak pernah sholat misalnya, bandel, tawuran mulu misalnya. Itu berapa tahun berarti itu? 15 tahun. 15 tahun. Umur 30, kecuali itu nanti beda ya. Umur 50 dia, umur 30 dia taubat. Nah, ketika taubat itulah di situ dia wajib mempergunakan semua waktunya yang udah ditinggalkan selama 15 tahun kali. Sehari 5 waktu kali 365 hari untuk hitungan syamsiah. Untuk kalender miladiah berapa itu, Pak? Berapa ribu kali sholat itu? Ya sekian lah. Banyak lah pokoknya. Sekian lah. Terhingga. Unlimited 50 senggang aja. Ya, tapi ini tidak berlaku untuk yang Mu'alaf. mohon maaf mu'alaf karena ada hadis al-islamu yahjubu ma qablahu. Bahwa agama masuk Islam itu bisa menghapus dosa-dosa orang sebelumnya. Oke. Berarti kodonya itu sehari itu bisa mengkodok berapa? Wah, bisa Puluhan puluhan kali gitu sholat. ya? Semampu kita ya, semampu kita. Semampu kita. Itu setelah asar sama setelah subuh bisa juga. Enggak, karena Pak Herman nggak pengen tidur lagi, dia pengen kodok. Ya. Dia kodonya beda ramuan. Yang penting jangan 2 waktu ya. Yang penting jangan sengaja memilih 2 waktu. Yang pertama setelah sholat subuh sampai terbenam terbit matahari. Yang kedua setelah asar sampai terbenam matahari. Itu ya waktu yang nggak boleh sholat. Makanya kita nggak ada kan sholat ba'diyah subuh, nggak ada. Kalau ada orang sholat sunnah lagi setelah sholat subuh, itu sholat qadha pasti itu. Subuh yang kemarin dia lupa, dia udah qadha sih, itu nggak apa-apa. Ya Allah saya lupa ya Allah. Baru inget, nah pas ingetnya pas habis sholat subuh, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh, ini sengaja memilih waktunya. Ini kita udah ninggalin sholat udah puluhan tahun yang lalu, sengaja cuma pengen nyari waktunya setelah sholat asar, itu nggak boleh. Atau setelah sholat subuh, itu nggak boleh. Setelah sholat asar sampai terbenam matahari atau maghrib, setelah subuh sampai terbit matahari, itu 2 waktu yang kita tidak boleh sholat. Kecuali sholat sebab, itu baru boleh. Apaan? Sholat itu ada 2. Ada sholat karena waktu, ada sholat karena sebab.
Kalau sholat sebab misalnya sholat jenazah dengan sebab adanya kematian, sholat nggak apa-apa. Sholat gerhana, pas gerhana mataharinya terjadi ketika setelah asar, sholat nggak apa-apa, itu sholat sebab. Apalagi istisqa, karena sebab tidak diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita sholat istisqa. Kebetulan jamaahnya pada siap pada asar, ya udah sholat nggak apa-apa. Karena memang nggak sengaja memilih waktu di situ, emang udah ada terjadi sebab. Nah itu sholat karena sebab. Sholatun laha waqt wa sholatun laha sabab. Ya, itu kalau dalam kitab fikih seperti itu. Nah, dan nanti bapak-bapak yang pengen murojaah kembali bab-bab fikih, ini semuanya saya rekam di TikTok saya, dan rekaman dari TikTok saya upload di YouTube saya, Fikri Habibullah Muharram. Itu nanti bapak-bapak bisa cek tuh. Ada, buka di playlist kajian Fathul Qorib. Itu dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Cuma ada bercanda-bercandanya. Yang paling banyak di situ suaranya Pak Jainal Abidin. Sama Doni, ya debat-debat atau asik. Tapi nggak apa-apa. Itu serunya ngaji di situ Pak ya. Tambah anggota baru bro. Dan terakhir wasiat saya, ini mau bulan Ramadan. Kita manfaatkan bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan yang lalu. Amin insyaallah. Kalau Ramadan yang lalu kita ada rasa sedih Pak. Ya Allah puasa, gua nggak bisa jualan es, nggak bisa seharian full. Hilangkan perasaan itu Pak. Jadikan Ramadan ini kita bahagia gitu, nyambut seakan-akan jadikan ini Ramadan terakhir buat kita. Ya, ini pesan saya. Seakan-akan 2024 kita nggak ketemu Ramadan lagi. Kemudian yang kedua, maksimalkan Qiyamul Lail, ibadah malam, mau baca Quran, sholat taraweh, sholat qadha, sholat witir, seterusnya. Manfaatkan Pak. Nggak usah selalu di masjid, nggak apa-apa, di rumah namanya sholat sunnah kok Pak. Sholat wajib iya, tapi kalau sholat rumah, sholat sunnah, kalau bisa di rumah sekali-kali juga dengan keluarga nggak masalah, kita jamaah. Ajak anak dan istri untuk harmonisasi rumah tangga boleh. Kemudian ketika bapak-bapak sholat berjamaah taraweh, safnya usahakan lurus, ikuti formasi imam, jangan mencar-mencar. Penyakit di setiap masjid itu mencar-mencar. Saf yang ketiga belum penuh, dia udah bikin saf yang keempat. Dan bapak-bapak yang saf di depannya kosong, maju isi. Jadikan taraweh di masjid juga taraweh yang formasi safnya sempurna, rapi. Itu malaikat senang, enak nyatetnya. Kemudian jangan sampai kita nggak khatam Quran sama sekali. Kalau mau mulai dari sekarang nggak apa-apa Pak, baca Quran dari Sya'ban. Dari mulai Al-Baqarah, nanti pulang dari sini Bismillahirrahmanirrahim, dari mulai Fatihah, terus Alhamdulillah, Alif Lam Mim, terus khatamkan sampai dengan surat An-Nas. Minimal sekali lah, minimal sekali. Pak Ustaz, nggak mungkin saya khatam, bacaan saya masih belum pentung. Minimal megang Quran tiap hari, mushaf tiap hari. Megang aja dah. Karena megangnya aja Pak, ngelihat aja itu udah dapat pahala Pak. Beda sama megang kitab. Kalau megang kitab kayak gini, Bapak lihat nggak ngerti, nggak dapat pahala. Tapi mushaf muta'abbad bitilawati di dalam definisinya, dibacanya dapat pahala, bahkan nazrahnya, melihatnya ke masahib lembaran itu juga udah bernilai pahala. Buat orang yang nggak paham, apalagi dibaca, yang bacanya salahnya aja dapat pahala 2. Kalau salahnya gimana, Pak? Dapat pahala 2. Tadi dibilangin salah 2 Mali. Mali ya. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pintar baca Quran itu bersama dengan malaikat kiramil bararah. Dan orang-orang yang syak, ya tata'ta, sukar bacanya, terbata-bata bacanya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Tuh hebatnya Al-Quran. Dan Al-Quran tanpa kita tahu artinya berpahala. Beda dengan sholawat, beda dengan bacaan lainnya. Bacaan Arab kalau kita nggak tahu artinya, atau misalnya kita baca zikir, tapi kita nggak paham bahwa itu adalah zikir, kita nggak dikasih pahala. Makanya penting ada majelis zikir di situ, dibimbing bahwa ini adalah zikir, artinya ini, nah itu baru berpahala. Ya. Itulah makanya kita nggak bisa beribadah tanpa guru di situ. Ya. Kita nggak boleh beribadah kalau kita nggak punya guru. Takutnya apa? Nggak sah ibadahnya. Kalau nggak sah ibadahnya, seumur hidup zong. Ketika nanti kita dihisap amal kita, no, ternyata nggak ada amal-amal sama sekali. Ya Allah kan saya sholat, ya Allah kan saya ngaji, kan saya rajin taraweh. Iya rajin taraweh, tapi kamu nggak pernah mempelajari ilmu fikihnya, nggak pernah kamu pelajari fikihnya. Begitu nanti ditagihnya sama Allah. Gara-garanya apa? Adamul ilmi, nggak pakai ilmu.
Itu bahayanya. Faman arada dunya fa alaihi bil ilmi. Yang pengen dunia pakai ilmu. Waman arada al akhirah alaihi bil ilmi. Pengen akhirat juga kudu pakai ilmu. Waman aradahuma, yang pengen kedua-duanya fa alaihi bil ilmi, juga harus dengan pakai ilmu. Dan yang kedua, banyak nanya. Itu yang penting. Banyak nanya. Dan saya senang karena saya banyak tanya juga Pak ketika ngaji. Malah mungkin saya termasuk santri yang paling cerewet di satu kelas. Dan itu zaman dulu aman. Kalau zaman sekarang nggak bisa. Dikit-dikit banyak nanya, dijawab. Kamu nanya. Gak gedek sih. Itu di zaman sekarang kayak gitu kalau kita banyak nanya ya. Tapi insyaallah al-ilmu yunalu bil lisanir raghibi fi su'al. Ilmu itu akan sering kita dapatkan dengan lidah yang gemar bertanya. Insyaallah ya Pak. Itu wasiat saya untuk diri saya sendiri dan juga untuk